Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab, oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal.
Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak, sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub, ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung.
Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Ibrani 11. Tuhan Yesus memberkati. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang dimaksudkan pada pasal 11 ini, iman yang dapat diterima oleh Tuhan, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Sebab iman mempercayai hal-hal rohani, menuntun pada kebenaran, mencari Tuhan dengan sungguh, percaya bahwa Tuhan baik walaupun hidup tidak selalu baik, memiliki keyakinan akan firman Tuhan, diberi kesanggupan menaati perintah Tuhan. Iman membuat orang mampu mengatur hidup sesuai dengan janji Tuhan, menolak roh jahat zaman sekarang ini. Iman membuat sanggup fokus pada sorga, tabah dalam pencobaan. Iman mampu untuk menolak kenikmatan dosa yang sesaat, taat pada penganiayaan, walaupun sulit, melakukan hal-hal yang benar, ya, mampu memberkati generasi-generasi yang akan datang, siap dan tabah menerima penderitaan karena Tuhan. Ayat 3 mengajar bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Imanlah yang menyebabkan kita mengerti bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. Ya, bukan yang lain. Bukan terjadi kebetulan, tetapi karena Tuhan menciptakan dan punya rencana yang baik. Di ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini menggambarkan keyakinan yang menyelamatkan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Dia tidak terbatas, Dia kudus dan Dia peduli kepada kita. Iman atau percaya bahwa Tuhan akan memberikan upah pahala bila kita sungguh mencari Dia. Upah yang terbesar adalah sukacita karena Tuhan hadir bersama di dalam hidup kita. Tuhan adalah perisai kita. Tuhanlah yang merupakan upah kita yang terbesar. Sehingga karena iman kita dapat tekun mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Tuhan dan kasih karunia-Nya setiap hari. Itulah iman yang tidak terpecah fokus kepada keadaan atau kenyataan di dalam kehidupan. Di ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan, saudara. Karena iman, Abraham taat. Sama seperti tidak percaya sehingga tidak taat. Jadi sekali lagi, iman dan ketaatan itu jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Abraham tahu bahwa negeri perjanjian yang di bumi ini bukan akhir dari pengembaraannya, tetapi kota sorgawi yang dipersiapkan Tuhan, itulah tujuan akhirnya. Tuhan mempersiapkan sorga bagi hamba-hambanya yang taat dan setia. Kehidupan Abraham adalah panutan untuk seluruh umat yang percaya. Kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya perantau di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang tetap. Kita sedang menuju ke rumah kita yang abadi di sorga. Jadi jangan kita fokus terpesona kepada dunia ini. Kita harus sadar bahwa kita ini orang asing, pendatang di bumi ini. Bumi ini bukan tanah air kita yang tetap. Akhir perantauan kita adalah sorga. Amin. Mari kita lihat ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dicatat bahwa orang-orang kudus dalam perjanjian lama meninggal dengan keyakinan tetap bahwa Tuhan akan menyediakan yang lebih baik bagi mereka. Walaupun sampai akhir kehidupan mereka dicatat mereka tidak melihat berkat yang dijanjikan Tuhan tersebut sampai mereka selesai hidup. Tetapi mereka tetap percaya, berharap, beriman bahwa pengharapan mereka akan hidup kekal bersama Tuhan di tanah air sorgawi. Mereka fokus pada pandangan mereka bahwa kewarganegaraan mereka bukan di bumi ini. Demikian kita saudara, kita harus tekun dalam iman. Percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita tidak melihat bahwa semua janji-janji Allah tergenapi dalam kehidupan kita saat ini. Minta Tuhan memberikan iman, menambahkan iman percaya kita. Supaya kita bisa tetap percaya, taat dan setia. Dan Tuhan berkenan akan iman yang mampu menyerahkan segala sesuatunya kepada janji Tuhan yang ya dan amin, yang akan digenapinya sesuai dengan kehendaknya pada waktunya dan pada caranya. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Allah tidak malu. Orang-orang yang menghormati Tuhan dengan hidup sebagai pendatang, perantau, dicatat di 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging tercatat dalam Galatia 5. Kita harus berjuang menyalibkan, mematikan keinginan daging yang berjuang melawan rencana Allah yang maksimal, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ambisi yang mementingkan diri sendiri, garang, pertikaian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan tabiat-tabiat dosa lainnya. Dikatakan dengan jelas di sini, Allah tidak malu. Allah menghormati orang-orang yang hidup dengan sungguh-sungguh sebagai pendatang dan perantau sementara di dunia ini, sedang berjuang mempersiapkan diri menuju sorga, yang menginginkan tanah air yang lebih baik. Tuhan bersedia disebut Allah mereka.
Tuhan tidak malu mengakui mereka sebagai anak-anaknya sendiri, yaitu orang-orang yang berjuang setiap hari untuk hidup taat dan setia sampai akhir. Ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi kadang Tuhan mengizinkan beberapa anaknya yang setia, yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan dan kesulitan yang hebat karena jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Iman yang sungguh bukan saja membuat orang percaya melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, tetapi kadang membuat mereka harus mengalami penderitaan, penganiayaan, penindasan, dan kemiskinan. Tentu bukan karena kebodohan, tentu bukan karena kemalasan. Jadi kesetiaan kepada Allah tidak menjamin kesenangan hidup atau kelepasan dari penganiayaan di dalam dunia yang jahat ini. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan menjamin kita bahwa kita memperoleh kasih karunia, kekuatan, penghiburan, pertolongan pada saat datangnya penganiayaan, pencobaan, dan penderitaan tersebut. Karena Kristus. Sekali lagi karena Kristus. Bukan karena kita tidak dapat mengatur hidup dengan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, di ayat 38 dicatat dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Saudara-saudara, orang-orang kudus yang setia kepada Allah, mereka menolak menyesuaikan diri ikut standar dunia yang rendah yang berdosa. Mereka siap menerima siksaan, cemoohan, penderitaan dari dunia ini. Dan mereka tetap setia sekalipun berkat-berkat yang dijanjikan itu bagi orang yang setia belum mereka alami. Mereka siap menderita penganiayaan dan kemiskinan karena Kristus. Tuhan tolong kita semua supaya kita kuat, teguh, berdiri, tidak goyah. Jangan karena kemiskinan, jangan karena kesusahan hidup, jangan karena penderitaan, jangan karena kesakitan, jangan karena apapun kita tidak setia kepada Kristus. Semua orang-orang kudus dalam perjanjian lama, mereka rata-rata meninggal tanpa menerima berkat dan janji Tuhan sepenuhnya. Tapi mereka yakin karena iman. Pada waktu Tuhan, pada cara Tuhan, mereka akan memperoleh keselamatan yang sempurna. Mereka akan mewarisi hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Di langit baru, di bumi baru, bersama-sama dengan Kristus. Tuhan tolong saya dan saudara untuk bisa meniru teladan iman yang baik dari tokoh-tokoh iman yang tertulis dalam Ibrani 11 ini. Amin.